Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lihat dulu ya. Oke, buka semua. Zenita Muhtar, Arisa dibuka layarnya dulu. Saya absen dulu. Ami Rahma. Dipakai. Oke. Lina Setiani, Mayang, Desi, Happy Sepitasari. Oke, open dulu. Halo. Iya. Oke. Oke. Desi. Oke. Lina, nggak ada. Iva Fatimah, Tresna, Sarah Noviani. Tresna Kusnura ini. Oke. Fatimah. Oke. Oke, saya share screen dulu ya. Kita mulai langsung ya. Sudah terbaca? Sudah terbaca slide-nya? Sampun, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang Sistem syaraf. oke. Keluar lagi nih. Oke. Sistem saraf, kemudian sistem hormon, kemudian sistem indera, itu masuk ke sistem koordinasi. Artinya bahwa ketiga sistem ini dari saraf, hormonal, dan sistem indera itu yang akan mengkoordinasi semua kegiatan tubuh. Nah, sistem saraf manusia itu kan masuk sistem koordinasi. Artinya apa? Dia bekerja mengatur dan mengendalikan kerja alat-alat tubuh sehingga tubuh dapat bekerja dengan serasi sesuai dengan fungsinya. Jadi sistem koordinasi berarti sistem saraf itu adalah pusat pengatur semua kerja alat tubuh, organ perut, organ di dalam dada,
Semuanya dipengaruhi oleh atau dikoordinasi oleh sistem saraf. Sistem saraf itu sendiri secara khusus dia berfungsi menerima, menghantarkan, dan menanggapi rangsang. Nah, pada saraf kita belajar tentang sel-selnya, kemudian kita belajar tentang sistem saraf-sarafnya dari saraf pusat, saraf tepi, kemudian saraf yang bekerja dalam kondisi sadar, dan saraf-saraf yang mempengaruhi kerja dalam kondisi tidak sadar. Kita awali dengan belajar tentang sel saraf. Sel saraf itu ada dua, neuron dan neuroglia. Selalu neuron, kita kalau sering dengar ya ahli neurologi itu berasal dari neuron. Sedangkan loginya itu ada ilmu. Jadi neurologi itu ilmu yang mempelajari tentang neuron atau sel saraf. Neuron itu fungsinya dia mengirim informasi berupa sinyal-sinyal. Misal, kita ingin menggerakkan tangan, maka otak akan mengirimkan sinyal melalui neuron motorik ya ke tangan, biar tangan ini bisa gerak. Kemudian kalau kita menyentuh sesuatu, itu kita bisa membedakan kasar atau enggak. Jadi dari reseptor yang ada di kulit ini kita akan mengirim sinyal ke otak. Nah, sinyal dari otak itu dikirimkan lagi kembali ke kulit. Jadi kita bisa merasakan, oh ini kasar, oh ini halus. Jadi fungsinya gitu. Jadi sinyal itu adalah, yang dimaksud sinyal itu adalah informasi, oh perintah gitu. Ini slide-nya karena pakai ini ya. Sedangkan neuroglia itu dia tidak mengirim sinyal, yang bekerja untuk gerakan, untuk ini adalah neuron. Kalau neuroglia dia tidak mengirim sinyal, dia memberi nutrisi, memberi oksigen, berperan pada serabut mielin pada neuron. Ya, fungsinya mendukung dan melindungi neuron agar dapat bekerja secara optimal. Nah, ini hanya sebagai bagian dari neuron untuk melindungi ini, untuk ngasih makan ini, untuk memperlancar jalannya pekerjaan neuron. Slide ya, kendala di slide. Kalau daring kayak gini ya. Sinyal. Hari ini kuliah apa saja, Dek? Ada yang nggak anu? Hari ini kuliah apa saja? Keperawatan sama IPK, Bu. Full dari pagi. Neuron ini seperti ini adalah disebut sebagai satu neuron. Bagian-bagiannya apa saja? Bagiannya adalah yang paling luar ini adalah dendrit. Ini adalah badan sel. Badan sel itu yang mempunyai inti. Ini adalah akson. Serangkaian akson. Kemudian ini adalah akson terminal. Jadi akson ini akan melekat dengan sel saraf yang lain untuk mengirimkan sinyal. Jadi urutannya sinyal itu masuk ke dendrit, terus diteruskan ke badan sel, terus diteruskan ke akson, ke ini terminal, kemudian baru ke sel saraf yang lain. Sel saraf itu seperti ini. Jangan lupa ya, ini dendrit, ini badan sel, ini akson atau neurit. Akson atau neurit, dan ini adalah akson terminal.
Di ujung-ujungnya ini ada namanya sinapsis. Sinapsis itu dia yang nanti akan menempel pada neuron berikutnya. Nah, di sini di sinapsis ini nanti akan ada neurotransmitter atau zat-zat kimia yang membantu sinyal itu agar bisa diteruskan, agar bisa dihantarkan. Ini juga adalah gambar sel neuron. Ini dendrit ya. Dendrit memiliki struktur yang sama dengan akson, hanya lebih pendek dan bercabang. Fungsinya adalah menerima impuls dari ujung saraf yang lain. Jadi dia menerima impuls atau sinyal dari ujung saraf yang lain. Diteruskan kemana? Ke badan sel. Kemudian badan sel. Badan sel terdiri dari inti sel, ada anak inti sel, ada sitoplasma cairannya yang berisi badan kromatin atau badan nisel serta serabut yang disebut neurofibril. Ini adalah badan sel. Fungsi badan sel adalah menerima rangsang dari dendrit untuk diteruskan ke akson. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk dari neuron. Ada neuron bipolar. Bipolar itu ini 2. Kalau unipolar itu 1. Jadi hanya 1 ke samping. Ini kan 2 ya, 1, 2. Kalau ini kan cuma 1. Ada neuron multipolar. Ya, seperti ini. Jadi serabut-serabutnya berbeda. Nah, aduh. Ini adalah selaput myelin. Sebenarnya sel saraf itu yang biasa dibicarakan cuma dendrit, kemudian akson, kemudian akson atau neurit, kemudian badan sel. Tapi di situ juga ada yang namanya selaput myelin, jadi selaput yang membungkus akson. Lapisan lemak berwarna putih yang melapisi akson. Dia sebagai isolator elektrik. Tetapi tidak semua akson itu punya selaput myelin. Fungsinya apa selaput myelin? Untuk meningkatkan kecepatan sinyal saraf akson. Jadi biar aliran sinyalnya, aliran pesannya itu bisa cepat jalannya. Masalah ya. Kemudian neuroglia disebut juga sel glia yang memberikan dukungan nutrisi dan melindungi neuron. Sel glia itu ada macam-macam, ada oligodendroglia, ada astrosit, ada sel ependim dan ada mikroglia. Ini fungsinya sendiri-sendiri.
Nih ya, oligodendroglia, astrosit, sel ependim, dan mikroglia. Kalau kita mau lihat ya, ini dendrit, ini astrosit, ya, ini oligo, dia melekat di akson. Oligodendrosit. Kemudian ini adalah akson terminal yang ini. Nah, ya, ini astrosit, ini oligodendrosit, ini mikroglia. Ini adalah sel ependim. Seperti kita lihat di sini bahwa ini adalah neurofibril. Ini akson ya, ini adalah neurofibril. Ini adalah selaput lapisan tipis yang disebut sebagai mielin. Mielin dibentuk dari sel squam. Sel squam akan membentuk mielin. Kemudian ini neurofibril, dari serabut-serabut halus yang ada di dalam neuron. Nah, mekanisme jalannya impuls, kenapa kok sistem saraf itu bisa berjalan, bisa menjalar, itu karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan di dalam serabut saraf. Nah, di sini. Ya. Nih, dalam keadaan tidak ada rangsang, neuron dalam keadaan istirahat. Jadi kita lihat plus minusnya di dalam min, di luar plus. Nah, saat neuron istirahat, muatan listrik di luar neuron bermuatan positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron bermuatan negatif. Ini adalah namanya fase polarisasi. Jadi ini adalah fase polarisasi, di dalamnya negatif, di luarnya adalah positif. Kemudian apabila ada rangsang, maka bagian tubuh akan mengenalinya dan kemudian menimbulkan impuls saraf. Impuls saraf terjadi karena ada perubahan polarisasi menjadi depolarisasi. Jadi yang ini positif-positif, ketika ada rangsang dia akan menjadi apa? Dalamnya jadi positif, luarnya jadi negatif. Ini namanya adalah depolarisasi. Ini polarisasi. Kemudian ada rangsangan akan berubah menjadi depolarisasi. Nah itu ya. Apa nih? Ini apa nih? Kemudian neuron itu berdasarkan tadi ya, berdasarkan selnya. Kemudian kalau berdasarkan arah sinyal atau arah impuls itu ada yang namanya neuron aferen, ada neuron eferen. Apa itu neuron aferen? Neuron aferen itu disebut juga neuron sensorik. Neuron eferen disebut juga neuron motorik. Nah, di sistem saraf, maka yang sering kita pelajari adalah ini, neuron sensorik, neuron motorik. Sensorik itu berkaitan dengan rangsang haba, motorik, maka dia akan, namanya juga motorik ya, maka dia akan menimbulkan gerakan. Neuron sensorik atau aferen. Jangan ini ya, dia bedanya di sini A. A itu menuju. Kalau eferen itu meninggalkan sistem pusat. Kalau aferen adalah impuls saraf yang menuju ke sistem saraf pusat. Kalau eferen adalah yang dari sistem saraf pusat keluar untuk ke organ efektor. Kita baca pelan-pelan. Neuron sensorik atau aferen. Fungsinya adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptornya di mana? Misalnya di kulit ya. Panas, raba, dingin, itu namanya reseptor. Kemudian reseptor adalah sel saraf yang menerima rangsang. Organ yang mengandung reseptor biasanya adalah panca indera. Telinga, mata, hidung, ya. Penciuman itu adalah reseptor. Reseptor itu terletak di situ. Kemudian neuron motorik atau eferen. Ini adalah jangan lupa menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor itu ya anggota gerak. Tangan, kaki, kepala itu kan bergerak. Kemudian efektor berupa otot dan kelenjar. Jadi jangan bingung dengan namanya reseptor, efektor. Efektor itu jangan lupa bahwa efektor itu otot dan kelenjar. Kelenjar itu apa ya? Kelenjar ludah, kelenjar endokrin, organ-organ endokrin dan lain-lain. Ya, jadi ada neuron berdasarkan impuls itu ada sensorik dan ada motorik. Ini yang akan sering kita bicarakan nanti di susunan saraf tepi.
Kemudian ada interneuron, yaitu neuron konektor. Yang menghubungkan antara neuron sensorik dengan neuron motorik itu ada tengah-tengahnya adalah neuron konektor. Nah, ini ya neuron berdasarkan impuls saraf. Ini reseptor, bisa di panca indera. Di penciuman, di organ-organ penciuman, di hidung, di telinga, di mulut ya. Kemudian di kulit, itu indera-indera. Kemudian ini ada reseptor mengantarkan sinyal. Nah, ini adalah neuron aferen atau neuron sensorik. Kemudian akan diproses di otak ya, terus di sini keluar jadinya neuron eferen ke otot dan kelenjar. Jadi jangan lupa, aferen itu sensorik, rasa raba dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah gerakan. Kelenjar itu juga dia bekerja, kalau otot dia akan bergerak. Nih ya, organ indera akan ke sini. Ini saraf aferen ya, sampai ke akan diteruskan di akson. Badan sel akan diteruskan ke sini. Ini jadi eferen, efektor. Efektornya apa? Kalau ditanya apa organ-organ efektor itu adalah otot dan kelenjar. Saraf nih ini dia. Adik-adik untuk memahami belajar saraf, sistem saraf, pahami bagan ini. Jadi sistem saraf itu sebagian besar ya dibagi menjadi dua. Sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf sadar itu artinya yang sadar dengan gerakan, dikerjakan dengan sadar, itu diatur dibagi menjadi dua. Sistem saraf pusat, kemudian sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu namanya juga disebut juga dengan medula spinalis. Jadi nanti kalau saya bilang medula spinalis, maka kita akan berpikir bahwa itu adalah sumsum tulang belakang. Karena ada sumsum juga yang lainnya adalah sumsum lanjutan yang bagian dari otak. Namanya adalah medula oblongata. Tapi kalau sumsum tulang belakang ini adalah medula spinalis. Nah, sistem saraf yang sadar itu kan tadi ya sistem pusat dan tepi. Tepi itu artinya perifer. Tepi itu di luar otak. Nah, sistem saraf tepi ini yang dibagi menjadi dua, sistem saraf kranial dan sistem saraf spinalis. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, terdiri dari dua, sistem saraf kranialis dan sistem saraf spinalis. Kenapa dinamakan sistem kranialis? Karena dia sistem saraf tepi atau di tepi-tepi, tetapi dia munculnya dari otak, dari bagian otak. Kalau sistem saraf spinal, dia keluarnya dari sumsum tulang belakang. Jadi saraf-sarafnya itu keluar bercabangnya dari sumsum tulang belakang. Tetapi sistem saraf tepi ini selain dia bekerja sadar, dia juga ada juga yang bekerja secara tidak sadar. Nanti kita pelajari lebih detail nanti di slide berikutnya. Nah, ya ini dibagi menjadi dua kan, sadar dan tidak sadar. Kalau kita bicara dengan sistem saraf yang tidak sadar, maka hasilnya adalah kita akan membahas tentang simpatis, parasimpatis. Simpatis dan parasimpatis ini bekerjanya berlawanan. Misalnya pada jantung. Kalau simpatis ini pada prinsipnya dia pekerjanya adalah meningkatkan kerja organ. Kalau jantung, maka dia akan meningkatkan detak jantung. Tapi kalau parasimpatis yang bekerja, maka dia akan menurunkan detak jantung. Simpatis ini pada prinsipnya meningkatkan kerja organ. Tetapi ada beberapa organ juga yang dia kebalikannya, simpatis itu menghambat, parasimpatis itu malah mempercepat. Nah ini adik-adik harus paham. Ini nih yang sifat khas ini letaknya di organ mana. Nanti kita pelajari. Ya, kemudian kita akan belajar tentang sistem saraf sadar. Dulu kan ada dua ya, sistem saraf berbagi dua, sadar dan tidak sadar. Kita akan belajar dulu yang pertama adalah sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar itu ada sistem saraf pusat dan ada sistem yang keluar dari
saraf pusat, yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari apa? Otak dan sumsum tulang belakang. Ini materi sudah saya upload di Skalsa ya. PDF-nya bisa di Skalsa. Lama ya. Nah, sistem saraf pusat. Kita belajar sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu ada banyak, Dik. Itu tadi sepertinya cuma otak dan medula spinalis. Tapi otak itu banyak sekali bagiannya. Ada namanya otak besar namanya adalah cerebrum. Ada otak